Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari soal ulangan akhir semester Perbankan Syariah, yaitu mata kuliah praktik Perbankan Syariah. Untuk soal yang pertama, di sini saya akan menjawab apa sih hal menarik yang ingin didengar oleh masyarakat ketika mendengar tentang bank. Nah, menurut saya dari sisi pelayanannya, karena tidak semua orang mendapatkan keramahan dan kenyamanan ketika bertemu dengan orang yang sebelumnya kita tidak kenal. Nah, di bank kita akan mendapatkan sambutan yang hangat dari para pegawai di sana, dan mereka semua akan sopan terhadap kita dan menanyakan dengan baik apa yang ingin kita dapatkan dari sana. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua. Nah, di mana pertanyaannya itu apa sih yang menjadi kesuksesan dari seorang marketing bank? Nah, kalau menurut saya yang menjadi kesuksesan dari marketing bank ialah ketika kita mendapatkan seorang nasabah, meskipun 1, 2, atau 3 semacamnya, yang sampai saat ini masih loyal terhadap kita atau bank. Nah, nasabah tersebut sudah percaya terhadap bank dan akan menjaga uangnya dengan keamanan yang penuh, serta dia akan selalu menabung dengan jumlah yang banyak maupun tidak banyak, dia akan selalu menabung kepada bank. Nah, selain itu sebagai marketing tentu kita secara langsung bertemu dengan masyarakat. Nah, di mana kita akan menemukan berbagai karakter yang ada dalam diri masyarakat tersebut. Nah, di mana sebagian masyarakat berpikir bahwa bank hanya ingin mendapatkan keuntungan saja, tidak bisa memenuhi apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan masyarakat tersebut. Nah, ini merupakan tugas marketing bank. Kita sebagai marketing bank harus bisa merubah mindset masyarakat yang seperti ini. Jika kita bisa merubah mindset masyarakat yang seperti ini, baru kita bisa dikatakan sebagai seorang marketing bank. Selanjutnya, kelemahan dan kelebihan dari seorang teller, customer service, dan satpam. Menurut saya, kelebihan yang melekat dalam diri mereka itu adalah tanggung jawabnya. Nah, di mana dalam menjalankan kegiatan dalam perbankan itu yang mereka harus mampu bertanggung jawab melayani setiap nasabah dari awal sampai akhir. Selanjutnya, responsif. Seorang teller dan customer service harus mampu melayani secara tepat dan tepat. Dalam melayani nasabah harus melakukan sesuai prosedur dari perbankan tersebut. Yang selanjutnya yaitu komunikatif. Komunikatif di sini artinya seorang teller dan customer service harus mampu berkomunikasi, artinya mampu dengan cepat memahami keinginan nasabah. Selain itu harus dapat berkomunikasi dengan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti. Selanjutnya, kelemahan teller. Nah, teller ini kan seorang manusia yang tidak memiliki yang memiliki perasaan dan persepsi. Adanya kekurangannya karena mereka bisa menilai seorang nasabah dari penampilan berdasarkan persepsi mereka. Nah, nasabah yang datang dengan penampilan yang meyakinkan bisa diperlakukan berbeda dengan nasabah yang penampilannya sangat tidak meyakinkan. Nasabah yang satu diberi salam yang hangat, yang satunya dilayani dengan sinis dan curiga. Hal ini bukan terjadi mulai dari luar gedung bank seperti satpam tersebut. Nah, selanjutnya kelemahan customer service. Kelemahan customer service di sini menurut saya ialah dia tetap harus sabar dan tetap harus tersenyum kepada masyarakat, kepada nasabah, meskipun hatinya terkadang merasa lelah atau ketika melihat menangani nasabah yang kurang mampu, ketika ada kesalahan dalam prosedur perbankan, nasabah merasa bahwa itu kesalahan dari customer service, padahal sebenarnya itu adalah kesalahan dari nasabah tersebut. Selanjutnya, kelemahan dari satpam. Menurut saya, selain satpam sebagai
keamanan yang dimana mereka tetap harus waspada terhadap kemungkinan gangguan keamanan seperti perampokan, karena bank merupakan salah satu pusat transaksi keuangan dan bisnis, serta bank masih mampu menampilkan keramahan bagi pelanggan yang berhak mendapatkan. Di mana tugasnya satpam di sini merupakan garda terdepan atau sebagai frontliner yang menggambarkan tentang budaya organisasi yang dijalankan. Di mana satpam di sini harus tegas dan waspada. Perlu ditampilkan pada pihak-pihak yang memang seharusnya diperlukan. Selanjutnya, dari kelemahan dan kelebihan yang sudah dijelaskan di atas, apa sih yang harus ditonjolkan oleh ketiga profesi sehingga nantinya mengintikan perbankan tersebut sehingga menampilkan image terbaik dari bank tersebut? Menurut saya, seorang frontliner harus mempunyai beberapa perilaku seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, yaitu mereka harus tersenyum kepada nasabah, serta memiliki raut wajah yang hangat dan penuh semangat, dan menganggap bahwa mereka orang yang penting. Kita tidak boleh membeda-bedakan nasabah yang berpenampilan biasa saja dengan berpenampilan yang bisa dikatakan rapi atau seperti pejabat lainnya, seperti itu. Nah, dan juga sebagai frontliner, kita harus memberikan sebuah informasi yang sejelas-jelasnya kepada nasabah, di mana ini merupakan tugas yang utama dari pekerjaan seorang frontliner. Nah, seorang frontliner harus berpenampilan menarik dan sopan, seperti itu. Selanjutnya, dalam mencari nasabah, apa sih yang menjadi tantangan, kesulitan dan kesempatan bagi kita sebagai marketing bank, seperti itu. Nah, umumnya kita akan mengalami kesulitan serta tantangan ya. Nah, untuk kesulitan di sini, untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar berminat untuk menabung atau bekerja sama atau ingin mengadakan pembiayaan dalam perbankan itu tidak mudah sebenarnya bagi kita. Nah, yang menjadi tantangan di sini dengan semakin berkembangnya perbankan yang menawarkan produk-produk tersebut, persaingan akan semakin besar ya, seperti itu. Apalagi kompetitor di sini sama-sama mempromosikan produk yang sama, misalkan seperti itu. Nah, untuk mengatasinya kita bisa memastikan dua hal. Nah, di sini kita harus benar-benar menghasilkan produk yang berkualitas tentunya, sehingga kita bisa menarik nasabah untuk menabung atau mengajukan pembiayaan di perbankan. Selanjutnya, peluang atau kesempatan ya yang kita dapat dari mendapatkan nasabah. Nah, ketika sudah mendapatkan nasabah, kita harus meningkatkan produk tersebut ya. Untuk apa? Agar peluang dan kesempatan yang kita dapat dari mencari nasabah di sini, kita bisa mempengaruhi keyakinan masyarakat terhadap jumlah produk yang akan terus meningkat, di mana akan lebih baik seiring bertambahnya nasabah yang akan lebih baik seiring bertambahnya SDM yang memasarkan produk, diharapkan juga akan meningkatkan semangat Bank Syariah untuk menciptakan produk-produk baru serta dapat mengasah kemampuan SDM untuk bersaing secara hebat. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.